Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Rostina dari kelas PGSTI Angkatan 2022 dengan NIM 2205116147. Pada video kali ini saya akan membuat tutorial cara membuat soal evaluasi. Langsung saja kita ke videonya. Sebelum kita membuat soal atau tes, kita harus memahami dulu apa sih itu tes. Tes adalah alat atau prosedur yang dipergunakan dalam rangka pengukuran dan penilaian. Tesnya bisa berupa pertanyaan, perintah, dan petunjuk yang ditunjukkan kepada peserta didik untuk mendapatkan respon sesuai dengan petunjuk tersebut. Kemudian ada macam-macam tes tertulis. Macam-macam tes tertulis ada dua. Yang pertama ada tes objektif dan yang kedua ada tes subjektif. Tes objektif atau soal dengan memilih jawaban. Jadi, tes objektif itu jawabannya sudah disediakan, tinggal kita memilih dan menentukan salah satu jawaban yang paling tepat. Tes objektif contohnya seperti dua pilihan. Biasanya soal dua pilihan ini bukan dalam bentuk pertanyaan, tetapi dalam bentuk pernyataan. Pernyataannya bisa benar salah atau ya dan tidak. Kemudian ada pilihan ganda dan tes menjodohkan. Pastinya teman-teman sudah tahu ya dan tidak asing lagi dengan tes tersebut. Nah, tes objektif ini cenderung mencakup lebih banyak materi daripada tes esai atau uraian. Selain itu, pemeriksaannya juga dilakukan secara pasti karena memiliki satu jawaban yang sudah pasti benar. Kemudian ada tes subjektif atau soal dengan mensuplai jawaban. Tes subjektif ini adalah salah satu tes tertulis yang terdiri dari pertanyaan yang menuntut jawaban siswa dalam bentuk uraian-uraian kata. Contohnya seperti isian singkat atau melengkapi. Sesuai dengan namanya, isian singkat, di mana soal ini meminta peserta tes untuk memberikan jawaban yang singkat juga. Kemudian ada uraian terbatas. Nah, uraian ini itu ada tiga. Yang pertama uraian terbatas, uraian objektif, dan uraian terstruktur. Uraian terbatas ini penjelasannya itu singkat yang hanya mencakup informasi inti atau pokok bahasan tertentu. Sedangkan uraian objektif yaitu penjelasannya bersifat netral dan berdasarkan fakta tanpa pendapat pribadi. Kemudian ada uraian terstruktur di mana penjelasannya itu disusun secara sistematis dengan urutan atau format tertentu. Nah, karena teman-teman sudah tahu pengertian tes dan macam-macam tes tertulis, maka yang harus kita lakukan selanjutnya adalah membuat kisi-kisi. Nah, setelah kita membuat kisi-kisi, barulah kita membuat soal evaluasi pembelajaran. Kemudian langkah terakhir yaitu membuat pedoman penskoran dari tes yang sudah kita buat. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak penjelasan berikut ini. Dalam membuat kisi-kisi soal, hendaknya dibuat dari materi tingkat kognitif sedang sampai tinggi, atau dari yang mudah ke tingkat yang sukar. Adapun langkah-langkah penyusunan kisi-kisi soal sebagai berikut. Yang pertama ada menentukan kompetensi dasar yang akan diukur. Kemudian memilih materi yang esensial. Dan yang terakhir ada merumuskan indikator yang mengacu pada kompetensi dasar dengan memperhatikan materinya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai cara membuat kisi-kisi soal. Oke teman-teman, sebelum kita membuat kisi-kisi soalnya, terlebih dahulu kita harus menentukan nih mata pelajaran apa yang kita mau buat tesnya ya. Di sini saya menggunakan mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 3 semester 2. Jadi format kisi-kisi soalnya ini seperti ini ya. Ada nomor, kompetensi dasar, hasil belajar atau indikator, kelas atau semester, materi pokok, indikator soal, dan nomor soal.
Di sini saya membuat kompetensi dasar itu ada 3 kompetensi dasar. Nah, di mana satu kompetensi dasar ini bisa kita kembangkan menjadi beberapa indikator. Kebetulan di sini saya menggunakan 2 indikator ya. Jadi saya ulangi, satu kompetensi dasar ini bisa kita kembangkan menjadi beberapa indikator. Oke, kompetensi dasar yang pertama di sini menganalisis informasi tentang perubahan cuaca dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia, serta menyusun teks sederhana tentang cuaca. Di sini saya menggunakan KKO menganalisis, dan perlu teman-teman ingat, jika KD di sini di depan KD-nya ada angka 3, maka itu kognitif ya. Oke. Di sini indikator yang pertama itu menentukan jenis-jenis dan ciri-ciri perubahan cuaca dengan benar. KKO-nya di sini saya menggunakan KKO menentukan. Nah, dari satu indikator ini kita bisa kembangkan lagi nih menjadi beberapa indikator soal. Di sini saya menggunakan 2 indikator soal dari satu indikator. Teman-teman bisa kembangkan, bisa menjadi 3 atau 4 indikator soal dengan materi, jenis-jenis cuaca, dan ciri-ciri cuaca. Oke, indikator soal yang pertama di sini, peserta didik dapat menentukan jenis-jenis cuaca dalam kurung cerah, mendung, hujan, berangin, dan ciri-cirinya dengan tepat. Sini menggunakan KKO menentukan. Jadi kita sesuaikan ya. Di sini indikatornya itu menggunakan KKO menentukan. Di sini saya sesuaikan KKO di indikator soal ini menggunakan KKO menentukan juga. Nah, kemudian nomor soalnya di sini saya membuat pilihan ganda nomor 1 dan nomor 2. Jadi indikator soal ini saya buat menjadi 2 soal pilihan ganda. Nanti saya akan tampilkan soalnya. Untuk indikator soal yang kedua, di sini disajikan tabel. Peserta didik dapat menentukan pernyataan mengenai jenis-jenis dan ciri-ciri cuaca dengan tepat. Di sini ada disajikan tabel. Berarti nanti soalnya itu kita lampirkan tabelnya. Dan di sini menggunakan KKO menentukan juga karena kita sesuaikan dengan KKO di indikator. Nah, nomor soal di indikator kedua ini yaitu DP. DP adalah 2 pilihan. Jadi di sini saya sudah membuat keterangannya. Ini untuk memudahkan saja. DP itu ada 2 pilihan, PG pilihan ganda, NJ menjodohkan, IS itu isian singkat, US itu uraian terbatas, UO itu uraian objektif, dan UR itu uraian terstruktur. Oke, kemudian hasil belajar atau indikator yang kedua yaitu mendeskripsikan cuaca di sekitar dengan menyusun kalimat yang sederhana. Di sini saya hanya membuat indikator soal cuman 1 ya. Nah, di sini peserta didik dapat mendeskripsikan cuaca dengan kalimat yang sederhana. Karena di sini KKO-nya mendeskripsikan, maka KKO di indikator soalnya juga mendeskripsikan. Dengan nomor soalnya ini ada nomor 1 dan 2. UO ini adalah uraian objektif. Bentuk soalnya itu bentuknya uraian objektif. Nah, kemudian kompetensi dasar yang kedua itu ada menggunakan kosakata yang tepat dalam mendeskripsikan cuaca. Oke, di sini saya hanya membuat 1 indikator saja, yaitu menggunakan kata-kata yang tepat untuk menggambarkan kondisi cuaca. Di sini saya menggunakan KKO menggunakan dengan materi kosakata yang berkaitan dengan cuaca. Oke, indikator soalnya di sini peserta didik dapat menggambarkan kondisi cuaca dengan menggunakan kosakata yang tepat.
dengan nomor soal 1 dan 2. Nah, nomor soalnya ini 1 dan 2 uraian singkat, dan soal nomor 1 dan 2 uraian UR ini uraian terstruktur. Jadi dari satu indikator soal ini, di sini saya membuat 4 soal dari satu indikator soal. Nah, kemudian indikator kompetensi dasar terakhir yaitu mengidentifikasi sinonim dan antonim dalam kata dan kalimat. Oke, di sini saya mengembangkan satu kompetensi dasar ini menjadi 2 indikator. Indikator yang pertama itu menentukan antonim dari sebuah kata dengan materi antonim serta contohnya. Jadi indikator soal ini disajikan gambar. Nah, disajikan gambar berarti nanti soalnya ini kita harus menyajikan gambar. Jadi kita sesuaikan. Dengan KKO ini menentukan, kita sesuaikan dengan KKO di indikator. Peserta didik dapat menentukan antonim dari sebuah kata dengan tepat. Jadi nanti indikator soal yang ini saya buat nomor soal itu nomor 1 dan nomor 2 dengan bentuk soal menjodohkan atau MJ. Oke, kemudian indikator yang kedua ada menuliskan antonim dan sinonim dari sebuah kalimat. Dengan materi contoh kalimat penggunaan sinonim dan antonim. Kemudian indikator soalnya yaitu peserta didik dapat menuliskan penggunaan sinonim dan antonim dari sebuah kalimat dengan tepat. Jadi indikator soalnya ini saya membuat nomor soal 1 dan 2 dengan bentuk soal isian singkat. Nah, dari semua indikator soal ini nantinya itu akan dibuat menjadi soal yang ketika dijawab oleh siswa benar, berarti siswa sudah bisa dikatakan mencapai hasil belajar atau indikator. Jadi ketika indikator soal ini siswa bisa menjawab dengan benar, berarti siswa sudah bisa dikatakan mencapai hasil indikator yang ini. Begitupun juga dengan yang ini. Jika peserta didik ini sudah bisa menjawab soal dari indikator soal ini, maka peserta didik ini sudah bisa dikatakan mencapai indikator dari ini. Nah, sehingga indikator soal ini sangat penting untuk pembuatan butir soalnya. Sangat penting untuk pembuatan butir soal. Oke, kita langsung saja ke contoh dari indikator soal yang pertama ini ya. Peserta didik dapat menentukan jenis-jenis cuaca, cerah, mendung, hujan, berangin, dan ciri-cirinya dengan tepat. Di sini bentuk soalnya itu ada pilihan ganda dan nomor soalnya nomor 1 dan 2. Supaya enak kita copy saja. Nah, tadi kan sudah saya jelaskan di video penjelasan sebelumnya ya. Tes objektif itu ada pilihan ganda, ada 2 pilihan, dan menjodohkan. Nah, di sini tadi indikator soalnya yang ini, peserta didik dapat menentukan jenis-jenis cuaca dan dengan nomor soal nomor 1 dan 2. Nah, di sini soal yang pertama itu apa yang bisa kita lihat di langit saat cuaca cerah? A. Bintang, B. Awan gelap, C. Matahari di pelangi. Nah, nanti peserta didik harus menjawab sesuai dengan petunjuk di sini ya. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan memberi tanda silang pada salah satu jawaban A, B, C atau D untuk jawaban yang benar. Jadi nanti peserta didik akan mengilang salah satu jawaban yang mereka anggap benar. Apakah sesuai nomor 1 ini dengan indikator soal? Soal nomor 1 ini apakah sesuai dengan indikatornya? Sesuai ya, karena ini termasuk ciri-cirinya. Apa yang bisa kita lihat di langit saat cuaca cerah? Nah, salah satu ciri-ciri dari cuaca cerah itu adalah ada terbitnya matahari. Kemudian ada soal yang kedua, angin yang bertiup kencang biasanya terjadi pada cuaca A. cerah, B. mendung, C. berangin, dan D. dingin. Jadi sesuai juga ya dengan jenis-jenis cuaca. Di sini dia jawabannya adalah angin yang bertiup kencang ini jawabannya B. mendung.
Jadi indikatornya sesuai ya. Jadi kalau teman-teman atau bapak ibu guru ingin membuat soal itu harus disesuaikan indikator soalnya dan bentuk soalnya. Kemudian untuk pedoman penskoran pilihan ganda. Nah, karena di sini tes objektif, di mana kita sudah tahu sebelumnya ya, di penjelasan sebelumnya itu saya sudah memberitahu bahwa tes objektif ini mempunyai jawaban yang pasti dan memiliki beberapa pilihan jawaban. Nah, dari 4 pilihan jawaban ini pasti ada salah satu jawaban yang pasti, sehingga pedoman penskoran ini sangat mudah. Karena jawabannya itu sudah pasti, jadi kita bisa menggunakan rumus yang ini. Skor sama dengan B per N dikali 100, skala 0 di sini saya menggunakan skala 0 sampai 100, di mana B ini banyaknya butir yang jawab, N banyaknya butir soal. Jadi misalnya Rika menjawab benar 1 butir soal, maka skor yang dicapai yaitu kita masukkan angkanya. Banyaknya butir yang jawab Rika ada 1, jadi kita masukkan 1, dan N-nya banyaknya butir soal ini ada 2, sehingga 1 dikali 100 sama dengan 100, 100 dibagi 2 sama dengan 50, sehingga Rika memperoleh nilai 50. Sangat gampang bukan? Jadi nanti teman-teman atau ibu guru, bapak guru ini kita bisa menyelesaikan saja. Misalnya ibunya ini menggunakan atau bapak guru ini menggunakan 2 soal, 3 soal, sampai 10 soal. Jadi tinggal masukkan saja. Misalnya banyaknya butir soal di sini ada 10, misalnya di sini ada 10. Kemudian yang benar hanya 5, sama ya. Jadi 5 dikali 100 sama dengan 500, 500 dibagi 10 sama dengan 50, ya seperti itu ya. Oke, kemudian soal yang kedua yaitu indikator yang kedua yaitu disajikan tabel peserta didik dapat menentukan pernyataan mengenai jenis-jenis dan ciri-ciri cuaca dengan tepat. Kita copy saja untuk memudahkan supaya tidak men-scroll ke atas lagi ya. 2 pilihan. Oke. Nah, indikator soalnya ini yang ini ya, indikator soalnya. Nah, disajikan tabel sehingga nanti harus ada tabelnya karena harus sesuai dengan indikator soalnya. Di sini perintahnya bacalah pertanyaan di bawah ini dengan seksama, kemudian lingkari B jika pertanyaan tersebut benar dan S jika pertanyaan tersebut salah. Sebenarnya ini bukan pertanyaannya tapi pernyataan. Oke. Matahari, soal pertama ini adalah matahari adalah sumber utama cahaya dan panas di bumi. Nah, benar atau salah? Jika benar kita lingkari B, jika salah kita lingkari S. Begitupun dengan soal yang kedua, salju hanya terjadi di daerah tropis. Jika pernyataan tersebut benar kita lingkari benar, dan jika pernyataan tersebut salah kita lingkari salah atau S. Adapun pedoman penskoran 2 pilihan ini sama saja dengan pedoman penskoran pilihan ganda di atas, karena sama-sama objektif ya. Jadi jawabannya itu sudah pasti hanya 1 saja. Nah, di sini ada kunci jawabannya. Nomor 1 itu benar, pernyataannya benar, dan nomor 2 pernyataannya salah. Jadi sama saja pedoman penskoran 2 pilihan ini dengan pilihan ganda. Menggunakan skor sama dengan B per N kali 100. Jadi saya menggunakan skala 0 sampai 100. Oke. Kemudian yang kompetensi dasar yang kedua, dengan indikator peserta didik dapat menggambarkan kondisi cuaca dengan menggunakan kosakata yang tepat. Langsung saja kita ke soalnya dan pedoman penskorannya ya. Saya kira teman-teman dan ibu bapak guru sudah paham mengenai indikator soal ini harus disesuaikan dengan soalnya. Kemudian penskorannya bagaimana? Mungkin teman-teman di sini sudah paham ya. Oke, kita ke menjodohkan. Di sini tariklah garis dari titik pertanyaan ke titik jawaban sesuai dengan pesanannya. Jika kata gemuk ini antonimnya tua, maka kita garis ke sini dari titik gemuk ke titik antonim ke titik tua ini. Jika jawaban dari kata gemuk ini antonimnya kurus, maka kita tarik dari sini ke sini, seperti itu.
Nah, pedoman penskorannya juga sama pedoman penskoran tes objektif lainnya. Seperti ini. Oke, selanjutnya tes subjektif. Itu ada isian singkat. Isian singkat ini contohnya, Yulia menelpon Lia karena lupa membawa bekal. Antonim dari kata lupa adalah, jadi antonim dari kata lupa ini adalah sesuai dengan namanya ya, singkat. Jadi jawabannya juga harus singkat. Lupa berarti di sini kunci jawabannya ingat. Nah, cuaca pagi ini sangat dingin. Sinonim dari kata dingin adalah, jadi jawabannya adalah sejuk. Nah, pedoman penskorannya sangat gampang nih. Kita hanya mau bikin tabel, kemudian nomor 1, misalnya kunci jawabannya ingat, kita langsung menentukan skornya. Karena di sini saya membuat 2 soal, berarti skor dari satu soal ini bernilai 50, dan skor dari nomor 2 juga 50. Jadi jumlah skor maksimalnya nanti mereka mendapatkan nilai 100. Sangat gampang ya. Kemudian uraian terbatas. Bacalah soal di bawah ini dengan seksama. Kerjakan soal-soal yang dianggap paling mudah terlebih dahulu. Di sini nomor 1, jelaskan apa yang dimaksud dengan cuaca cerah. Nah, kemudian soal yang kedua, apa yang harus kita lakukan saat cuaca cerah? Oke, kita lihat kunci jawabannya. Jika siswa menjawab 2 soal dengan tepat, maka akan memperoleh nilai maksimal yaitu 100. Namun jika dari 2 soal terdapat jawaban yang kurang tepat, maka akan dihitung sesuai dengan skor yang sudah ditentukan. Oke, di sini kita salah membuatkan skor yang harusnya di sini skornya 50 karena maksimumnya itu kita nilainya 100. Berarti di sini 50, misalnya di sini kita ambilnya 30. Sini 50, di sini 30. Nah, misalnya peserta didik kita menjawab nomor 1 ini benar, lengkap jawabannya, berarti skornya 50. Kemudian yang kedua ini kurang lengkap, maka 50 ini kita tambahkan dengan 30, sehingga peserta didik kita mendapatkan nilai 80. Seperti itu ya, sangat mudah ya teman-teman untuk pedoman penskorannya. Nah, untuk uraian objektif, bacalah soal di bawah ini dengan seksama. Kerjakan soal-soal yang dianggap paling mudah terlebih dahulu. Nomor 1, bagaimana cuaca berpengaruh pada kegiatan sehari-hari? Apa yang dimaksud dengan cuaca berangin? Dan apa ciri-cirinya? Di sini kita ubah dulu ya penskorannya 50. Kemudian karena soalnya di sini cuma ada 2, sedangkan skor maksimum yang diperoleh siswa itu ada 100, maka jika benar satu soal ini bernilai 50. Ini 30, ini juga 50, dan ini 30. Oke, sama seperti pedoman penskoran yang ini ya, uraian terbatas sama saja. Jadi mungkin teman-teman di sini sudah paham ya. Jadi tinggal kita jumlahkan aja dari skor yang diperoleh siswa tersebut, itulah hasil nilai siswa. Kemudian ada uraian terstruktur. Ini tes terakhir, ada uraian terstruktur. Di sini perintahnya, bacalah soal di bawah ini dengan seksama. Kerjakan soal-soal yang dianggap paling mudah terlebih dahulu. Oke, di sini saya membuat 2 soal. Soal yang pertama, sebutkan 3 jenis cuaca yang sering terjadi di daerahmu dan jelaskan bagaimana pengaruh cuaca tersebut terhadap aktivitasmu sehari-hari. Kemudian soal yang kedua, ada apa saja tanda-tanda bahwa cuaca akan berubah menjadi hujan? Sebutkan 2 hal yang perlu disiapkan saat tanda-tanda itu muncul. Nah, untuk di penskoran uraian terstruktur ini ada 4. Kalau objektif dan terbatas tadi hanya 3, di sini saya membuatnya 4 karena di pedoman penskoran uraian terstruktur ini jawabannya ini harus terstruktur dan biasanya menggunakan pemikiran siswa yang lebih panjang ya, karena soalnya ini membutuhkan penjelasan yang panjang. Oke, jika soal dijawab dengan sangat tepat dan lengkap akan mendapatkan skor 50. Kita ubah dulu, jika jawaban tepat namun kurang lengkap maka diberi skor ini, anggaplah kita kasih 30. Kemudian dan jika jawaban kurang lengkap maka diberi skor 10. Oke, berarti kita ubah juga di sini 50,
30 kan 10. Kemudian di sini juga 50, 500. 50 di sini ada 30 minus 10. Jadi jika siswa menjawab 2 soal dengan tepat, maka akan memperoleh nilai maksimal yaitu 100. Namun jika dari 2 soal terdapat jawaban yang kurang tepat, maka akan dihitung sesuai dengan skor yang sudah ditentukan. Jadi pedoman penskoran uraian terstruktur ini sama saja dengan pedoman uraian objektif dan terbatas. Bedanya hanya di pedoman terstruktur ini memiliki 4 penskoran ya. Dari skor 50, skor 30, skor 10, dan jika tidak menjawab skor 0. Seperti itu ya cara membuat kisi-kisi soal. Semoga teman-teman di sini sudah paham mengenai pembuatan kisi-kisi soalnya ya, dan penjelasan dari pedoman penskorannya. Cukup sekian dari video saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang saya jelaskan, apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.